Hubungan China dan Nusantara yang sudah terjadi ratusan tahun dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Di tengah dinamika global, para pemimpin lembaga negara menilai Indonesia juga dapat belajar dari pengalaman China dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta, Rabu siang menggelar perayaan Hari Jadi ke-105 Partai Komunis Tiongkok atau CPC. Acara ini dihadiri sejumlah pejabat negara serta perwakilan dari kedua negara. Momen tersebut juga menjadi ajang menegaskan komitmen untuk terus memperkuat hubungan Indonesia dan Tiongkok. Tapi hubungan antara kedua komunitas, yakni masyarakat Tiongkok dengan masyarakat Nusantara Indonesia, adalah hubungan yang sudah dibangun dalam ratusan tahun yang lampau. Hari ini adalah upaya untuk mengukuhkan bagaimana persaudaraan, persahabatan, dan hubungan di antara kedua bangsa itu menjadi lebih baik dan lebih kuat lagi. Para pemangku kepentingan menilai kerjasama bilateral tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi dan perdagangan. Pengalaman Tiongkok dalam pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan pengentasan kemiskinan juga dinilai dapat menjadi bahan pertukaran pengalaman bagi Indonesia. Bagi Tiongkok, kerjasama dengan Indonesia disebut terus berkembang ke berbagai sektor baru, mulai dari transisi hijau hingga peningkatan kemitraan ekonomi. Tiongkok juga menyatakan terus mendorong akses produk Indonesia ke pasar mereka. So now the Communist Party has become the largest political party for the whole world. And as my friends said, the relationship, the cooperation between China and Indonesia has always been strong. There are many new areas that we are exploring, like green transition, cooperation dialogue, and particularly the partnership in poverty alleviation. I'm very confident about this relationship. I'm sure that this partnership will go from strength to strength. Sementara itu, Ketua DPD menilai kemajuan Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa transformasi pembangunan dapat dicapai melalui konsistensi kebijakan. Menurutnya, hubungan Indonesia dan Tiongkok juga perlu terus diperkuat hingga ke tingkat antar masyarakat. Jadi tugas kita semua adalah memastikan bahwa hubungan diplomatik kita, Tiongkok, Indonesia, RRT Indonesia, bukan hanya government to government-nya ya, bukan hanya parlemen to parlemen, bahkan orang per orang, people to people kontaknya juga harus kita perkuat. Karena kan dunia tanpa batas. Penguatan hubungan Indonesia dan Tiongkok diharapkan tidak hanya mendorong kerjasama di bidang ekonomi dan diplomasi, namun juga membuka ruang pertukaran pengalaman dalam pembangunan, tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fajar Bolivia, Denny Irfan, Jakarta.